Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar, Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dalam hidup ini akan banyak hal-hal yang tidak kita duga, tidak kita sangka, akan banyak. Bahkan ada yang berbalik dengan keinginan dan harapan kita. Tetapi bagi orang-orang yang selalu berbaik sangka kepada Allah, apapun yang Allah tetapkan pasti baik. Walaupun sangat berbeda dengan yang kita inginkan, walaupun berlawanan dengan yang kita cita-citakan, tidak ada perbuatan Allah yang buruk. Yang buruk itu adalah kalau kita berburuk sangka kepada Allah. Yang buruk itu adalah kalau kita tidak ridho dengan ketentuan Allah. Yang buruk itu adalah kita tidak mensyukuri yang lebih banyak dibanding dengan yang tidak cocoknya. Yang buruk itu adalah yang tidak bersabar. Yang buruk itu adalah yang tidak bertobat. Yang buruk itu adalah yang tidak menyempurnakan ikhtiar. Biasanya kalau datang kejadian, kita suka ingin curhat. Banyaknya orang ketika ada kejadian, dia menggapai justru yang digapai yang jauh. Dia angkat telepon, dia ngomong sana sini, dia cari kawan, dia curhat sana sini. Ingat baik-baik, kalau kita curhat kepada orang yang tidak pada tempatnya, ingat baik-baik, tidak semua orang sanggup memikul amanah mendengar curhat. Dia curhat ke kita atau kita curhat ke seseorang. Tolong digarisbawahi ini efeknya ya. Kalau kita curhat ke orang, orang itu kalau kurang amanah, dia akan menyebarkan curhat kita. Dan sejengkal jadi sedepak, sedepak jadi sohasta, akibatnya jadi fitnah menyebar, gara-gara curhat yang tidak pada tempatnya. Kerugian yang kedua, orang yang curhat ke kita, dia akan masuk ke dalam kehidupan kita. Dia akan ikut terus-menerus, ikut ngatur, ikut memberikan masukan, larangan. Artinya kita sudah diintervensi oleh orang itu. Dan ini akan membuat hidup kita tidak nyaman. Nanti dia akan konsultasi ke sana sini dengan versinya, karena sejengkal jadi sedepa. Nanti kalau ketemu orang yang diajak ngobrol pun akan ikut masuk ke dalam kehidupan. Makanya orang yang paling suka curhat kepada orang yang tidak tepat, itu akan jauh lebih ruwet hidupnya. Akan lebih rumit karena masukan-masukannya juga belum tentu benar. Jadi bagaimana kalau nanti ada masalah? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Silakan dibacakan ayatnya, hadirin. Surat Al-Baqarah ayat 45-46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya.
Jadikanlah sholat, sabat dan sholat sebagai penolongmu. Wasta'inu bis-sabri was-sholah. Jadi memang tahan diri dan sholat. Inilah sebetulnya yang lebih membuka pertolongan Allah daripada celetak-celetuk, kecawas-kecewis, telepon sana, telepon sini, SMS sana, SMS sini, BB sana, BB situ. Siapa yang mau kita mintai tolong? Manusia enggak tahu apa-apa kecuali yang Allah kehendaki, sedikit tahu. Manusia lemah kecuali yang dikuatkan Allah. Tapi kalau kita sujud kepada Allah, sholat, nah itu benar. Sebelum bicara ke siapa-siapa, coba sholat dulu. Tapi tadi dinyatakan, wasta'inu bis-sabri was-sholah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyin. Kecuali itu semua itu berat, kecuali yang khusyuk. Siapa yang khusyuk? Yang yakin kepada Allah. Gini hadirin, kalau mau tahu rahasianya khusyuk, kata orang-orang ya, saya juga ingin seperti ini. Lihat orang khusyuk, beragam cara khusyuk. Orang yang melamar tuh ke calon mertua khusyuk tuh. Pak, saya akan khusyuk, nggak pernah berpaling, serius. Termasuk yang pinjam uang di BMT atau yang ke masjid perlu uang juga pada khusyuk bicaranya. Yang mendengarkan vonis hakim juga khusyuk. Jadi makin harap, makin takut, sebetulnya makin khusyuk. Seperti doa, siapa doa orang yang khusyuk? Yang paling berharap dikabulkan oleh Allah doanya itu khusyuk. Yang kurang berharap kurang khusyuk, benar? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin 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 amin. Itu pasti kurang ngarep-ngarep tuh. Tapi yang ngarep-ngarep khusyuk. Dengan kata lain, orang yang paling yakin kepada Allah bahwa Allah lah satu-satunya. Hanya Allah yang kuasa menolong kita, hanya Allah satu-satunya yang bisa melapangkan urusan, menenteramkan hati, membuka pintu pertolongan, hanya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cuma satu-satunya. Kalau Allah nolong akan ada jalan. Kalau Allah tidak nolong, tidak ada jalan. Makanya menjerit kepada siapapun, bersimbah air mata di depan siapapun, menghibah, memelah sujud kepada siapapun. Kalau Allah tidak menghendaki pertolongan, pasti tidak ada. Begitulah hadirin. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini mutlak harus kita yakini. Ini akan membawa kepada sholat kita jadi khusyuk. Kita tidak akan gampang curhat kepada siapapun. Tenang, tenang. Semua masalah kita ada dalam kekuasaan Allah. Semua masalah kita Allah sudah tahu semuanya. Enak kan? Kalau ke orang dia nggak ngerti, bodoh, nggak ngerti, salah persepsi begitu. Tapi kalau ke Allah dulu, nanti Allah yang ngatur kepada siapa. Kalau kita kan bukan nabi, jadi datangnya jawaban tidak dalam bentuk wahyu. Tapi nanti Allah kalau mau memberikan jawaban ke kita macam-macam jalannya. Digerakkan kita ketemu dengan seseorang yang memang Allah titipi ilmunya, Allah titipi kematangan jiwanya, Allah titipi kebersihan hatinya, sehingga bisa jadi jalan solusi bagi kita tanpa jadi fitnah. Bagi orang-orang yang tidak yakin ke Allah, ciri khasnya adalah suka sekali curhat kepada sembarang orang. Itu orang-orang yang bukan menginginkan solusi, tapi biasa menambah masalah baru dalam hidupnya. Adik-adik, para santri, ibu bapak, ini termasuk santri masa kemasan, jangan sembarang curhat ya, kecuali kepada Allah dulu, nanti oleh Allah diatur. Pasti Allah lihat, siapa ibu-ibu yang curhat ke Allah pasti dilihat, pasti didengar.
curhatnya pakai bahasa Jawa boleh tidak? Karena saya orang Jawa. Boleh Bu. Ya Allah, Gusti singapunten kula durung saged basa Jawa. Itu terus ya. Minta jung ke Allah. Dan Allah juga yang menciptakan bahasa Jawa ya. Pokoknya minta sing ikhlas, sing khusyuk, sing bulat. Sebetulnya tidak doa juga sih, Allah udah tahu masalah kita karena yang menimpa kita juga izin Allah. Tapi kita disuruh doa itu untuk menunjukkan bahwa kita tuh memang hambanya dan Allah Tuhan kita. Supaya kita tuh nggak ngarap-ngarap dari selain Dia. Nanti diatur, biasanya nanti dikasih tenang dulu oleh Allah. Atau dibuka hati kita bisa melihat dosa-dosa kita, penyebab ujian ini datang. Itu udah rezeki tuh. Pokoknya rezeki yang mahal kalau hati kita dibuat oleh Allah bisa senang untuk mengetahui dosa-dosa, kesalahan, lalu bersimpuh, sujud. Ciri-ciri Allah mau nolong, udah tahu belum Bu? Halo? Belum? Nah, ciri-ciri awal Allah mau nolong kalau kita yaitu dibukakan hati kita untuk bisa mengenali dosa dan kesalahan kita. Itu ciri-ciri awalnya. Ciri-ciri awal mau tenang, ciri-ciri awal mau ditolong oleh Allah adalah dibukakan hati kita untuk bisa tobat, bisa mengenali dosa, bisa berlinang air mata, menangisi dosa, bukan menangisi masalah ya. Maaf. Kalau menangisi masalah, banyaknya nggak ridho kepada takdir. Kalau menangisi dosa, itu lebih kepada menghilangkan sumber masalahnya. Kalau menangisi masalah, banyaknya sih nggak ridho kepada ketentuan Allah. Ridho nggak ridho tetap harus diterima kalau sudah terjadi. Lebih baik kita fokus kepada sumber pengundang masalahnya. Semua kepahitan itu ada penyebabnya. Penyebabnya adalah dosa dan kesalahan kita. Wa ma asobaka min sayyi'atin fa min nafsik. Nah, mudah-mudahan ibu bapak sekalian, rekan-rekan, mulai sekarang kita latih tahan diri untuk sembarang curhat. Itu bisa menimbulkan masalah. Satu, yang dicurhati kita belum tentu orang yang tepat, orang yang kuat memegang amanah, sehingga dia menyebarkan ke sana sini dan jadi fitnah. Yang kedua, orang yang kita sudah curhat, kita akan terus diintervensi, orang itu akan masuk terus ikut ngurusi urusan kita. Dan yang ketiga, sebetulnya kita sedang mempermalukan diri kita sendiri. Orang curhat itu lebih menceritakan kelemahan dirinya kalau tidak pada tempatnya. Tapi kalau ke Allah dulu, nanti Allah bimbing, kita akan curhat kepada orang yang ahlinya, insya Allah menjadi bagian dari solusi. Orang yang ahlinya itu orang yang amanah, yang ilmu, amal, dan hatinya sama. Jadi tidak akan berkhianat kepada amanah. Biasanya orang-orang seperti itulah yang jadi jalan solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah tahu kepada siapapun yang bersimpuh, sujud, sholat, berharap hanya kepadanya. Percayalah, Allah lah penggenggam segala-galanya. Apapun yang kita takuti ada dalam kekuasaan Allah sepenuhnya. Apapun yang kita inginkan pasti ada dalam genggaman Allah sepenuhnya. Tidak ada yang bisa menimpa kita illa biiznillah. Demikian hadirin. Mudah-mudahan guru kita sudah bersama kita, ada di pesantren Darut Tauhid. Makasih. Simpen aja dulu. Punten, makasih. Halo, Pak Miftah sudah bersama kita? Belum, masih dihubungi. Masih berusaha dihubungi. Kalau sudah tersambung, potong saja pembicaraan ya. Hadirin, alhamdulillah kemarin kajian pertama di Masjid Darut Tauhid Jakarta. Kajian pertama berseri ya, kajian tauhid. Jadi Darut Tauhid di Jakarta sudah ada masjid di Jalan Cipaku 1 nomor 18. Alhamdulillah. Di tanah wakaf seluas 850 meter. Dibangun 4 lantai. Alhamdulillah. Dari mulai menyewa kamar, 1 kamar. Mirip dengan ini, Masjid Darut Tauhid ini mirip.
dulu nyewa Jakarta, di Jakarta nyewa 1 kamar, kemudian 1 lantai, kemudian garasinya dijadikan masjid, kemudian alhamdulillah oleh pemiliknya akhirnya diwakafkan, dan mewakafkannya juga berikut dengan uang. Di sana sudah sangat mahal ya tanah, tapi begitulah Allah menghendaki. Masjid Darut Tauhid ini juga dulu begitu. Asalnya nyewa sebuah kamar, lama-lama ngontrak sekitar 20 kamar, lama-lama ruang tamunya jadikan masjid, dan sekarang jadi masjid seperti ini. Alhamdulillah, semua masjid adalah rumah Allah, Allah sendiri yang membangun. Kita cuma jadi jalan saja, ya. Tidak boleh merasa berjasa, karena sebelum ada kita pun catatan adanya masjid ini sudah ada di Lauh Mahfuz. Yang untung adalah kalau kita dilibatkan menjadi jalan terwujudnya rumah Allah ini. Halo? Pak Arif? Ya, belum terhubung, Pak. Masih berusaha dihubungi ya. Atau beliau masih umroh kah? Kurang tahu, Pak, tapi masih dihubungi oleh operator di sini ya. Baik. Terima kasih. Jadi sejarahnya begitu dulu. Dulu di Jakarta dakwah itu asalnya di emperan toko di Ruko. Dari sana pindah ke, sesudah di emperan toko pindah ke Sunda Kelapa di aulanya, di tempat basket. Lama-lama ke Sunda Kelapa, masjidnya lama-lama pindah ke Al-Azhar, lama-lama pindah ke Istiqlal. Sekarang di Istiqlal sudah 2014, sebentar nih, kali-kali dulu. Sudah 14 tahun di Istiqlal. Alhamdulillah. Dan akhirnya ada masjid, ada pesantren di Jakarta. Insya Allah mudah-mudahan, karena itu di kota dan dekat gereja ya. Mudah-mudahan nanti Allah takdirkan tanah-tanah di kiri kanannya juga diwakafkan, sehingga akan ada pesantren di tengah kota. Masya Allah, kalau harus beli mahal. Kalau 1 meter 20 juta, kali berapa? Sekitar 20 miliaran, biarinlah kecil bagi Allah. Semua tanah milik Allah, semua rumah milik Allah. Kalau Allah kehendaki, pasti terjadi. Kalau Allah belum menghendaki, belum terjadi. Makanya jangan suka minta-minta ke orang kalau mau ngebangun masjid, tapi bagi-bagi ke orang-orang. Bagi-bagi ladang amal, ya. Jangan tolonglah, sumbanglah kami, tolonglah. Enggak, saudara mau minta tolong. Saudara mau ditolong, sok tuh diberi kesempatan. Mau berwakaf, pahalanya buat saudara, ngalir sampai yaumal kiamah. Gitu, alhamdulillah. Ada yang ngasih, ada yang tetap enggak, ya. Halo? Iya, masih belum terhubung, Pak. Masih coba terus dihubungi Pak Miftah hari ini ya. Ya, sudah dicek sebelumnya? Sudah. Kapan sebelumnya? Ini sedang diproses juga sama operator di sini ya. Iya. Begitulah para pendengar. Baik. Sebetulnya sudah waktunya, beliau biasanya sudah mengisi ilmu. Oh iya, 2014 ini insya Allah akan mengurangi jadwal ceramah keluar. Jadi para pengundang mohon maaf andai kata banyak yang tidak terpenuhi. Jadi mau apa fokusnya? Fokusnya adalah di ngurus pesantren sambil belajar lagi lebih banyak. Dan mungkin penggunaan media akan lebih dioptimalkan. Selain radio, boleh jadi mulai tahun ini ada acara seperti ini di TV, ya, yang berseri kajian tauhid lewat TV nasional. Wallahu alam, kemarin sudah direncanakan seperti itu. Dan siarannya akan pagi, jadi jam 4 pagi sebelum para pemirsa bangun. Siaran, nah pas pemirsa bangun saya sudah selesai, gitulah ya, ini rahasia ya. Insya Allah mudah-mudahan nanti kajian ini bisa lebih bermakna. Bagaimana nih? Halo Adif? Iya, masih berusaha dihubungkan ke MKFM. Sebentar,
Terakhir kontak kapan? Kemarin sore sudah dicek? Kemarin sore belum tahu Pak. Belum? Arif? Oke. Tenang, jangan gugup. Kalau ada itu tergugup. Kenapa sih Rif kalau ngobrol sama jadi gugup gini? A-nya yang salah ya? Enggak, yang bertugas mengontak Pak Miftah ini bukan Arif Pak. Iya, baik.